Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur karena Tuhan masih kembali memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam ibadah online ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara ini dari awal sampai selesai. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pohon ara membawa berita. Matius 24 ayat 32 sampai 35. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Pohon ara membawa berita. Itulah dua berita yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, nyanyian ratapan. Kalimat tadi mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi. Siapa yang dimaksud angkatan ini? Adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus pada waktu itu. Semuanya ini salah satunya tentang bait Allah akan diruntuhkan. Sambil menunjuk gedung bait Allah pada waktu itu, dalam Matius 24 ayat 2, Yesus berkata kepada murid-murid, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan benar saudara, orang-orang itu menyaksikan perkataan Yesus digenapi ketika tentara Romawi menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Waktu itu tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus Vespasianus. 40 tahun setelah Yesus mengucapkan itu, di tahun 70-an, bait Allah dihancurkan. Pohon ara pada musim dingin itu daun-daun
daunnya rontok. Sementara pohon-pohon yang lain ganti daun, pohon ara tetap bertahan dengan ranting tanpa daun sampai di awal musim panas. Kemudian getah pohon ara itu mulai mengalir, kuncup-kuncupnya mulai mekar, daun-daun mudanya mulai kelihatan. Alam memberitakan musim panas telah tiba. Orang Israel pada waktu itu paham sekali apa yang disampaikan oleh Yesus itu. Bila mereka melihat pohon ara yang seperti itu, artinya musim panas sudah sampai atau sudah tiba. Sepasti itulah perkataan Yesus itu akan terjadi. Matius 24 ayat 35 tadi mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Yesus tidak akan pernah kehilangan pengaruhnya. Apa yang dikatakan pada waktu itu yang secara khusus sudah digenapi akan terus berlaku sampai hari ini. Kita tidak melihat pohon ara, tetapi dengan melihat tanda-tanda zaman kita akan tahu bahwa gereja Tuhan sedang ditangani. Berita pertama adalah berita tentang adanya pembukaan. Matius 3 ayat 32. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sampai wis panutone bakal diresi, gandumi diklumpukake ing jeramine diobok ing geni. Meratobato sing temen saiki wis wayahe padha urip suci. Pangerane wis cedhak rawuhe. Peristiwa-peristiwa apa yang dipakai penampi sekarang? Amos 8 ayat 3 mengatakan, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikian firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Itu terjadi ketika COVID-19. Banyak jenazah yang tidak terurus dengan baik. Saya juga menyaksikan di TV orang menaruh jenazah kerabatnya di pinggir jalan artinya pergi. Para pengubur tidak lagi sanggup karena terlalu banyak jenazah yang harus dikubur. Mereka sudah betul-betul kerja keras. Entah sehari mereka mengubur berapa banyak mayat. Oh saudara, mereka dan menyebutkan. Dan gereja Tuhan ditutup karena COVID-19. Saudara, mari kita coba melihat ke belakang. Sebelum COVID-19 sudah ada
SARS, sudah ada MERS. Saudara, dengan COVID-19 itu sebenarnya sama-sama dari virus, keluarga virus corona. Yang pertama terjadi di China 2002. Terjadinya dari binatang luwak. Kemudian yang MERS di Arab 2012 karena unta. Yang COVID-19 di China akhir tahun 19 kemarin diduga kelelawar. Saudara, 2 obat yang sudah dipakai dalam 2 kasus sebelumnya belum efektif untuk COVID-19. Tapi saya juga sedikit heran. Barusan kemarin ditayangkan di TV bahwa mereka sedang mengajukan 2 di antara obat itu antivirus tambah antibiotik sedang diuji di badan nunggu 20 hari lagi. Karena mereka katakan sudah diuji di perwira TNI. Kenapa baru sekarang? Bukankah itu sudah terjadi lama? Saudara, saya juga mendengar vaksin dari Cina ditawarkan Indonesia. Jika kemudian berhasil ditemukan obat yang efektif terhadap COVID-19 atau vaksin terhadap COVID-19, tetaplah waspada. Di masa COVID-19 ini kita merasa yang namanya dulu SARS, MERS itu sudah bukan apa-apa dibandingkan hebatnya penderitaan oleh COVID-19 sekarang. Tetapi saudara, yang perlu saya sampaikan saat ini merupakan gladi kotor. Saudara tahu istilah gladi kotor? Kalau mau ada pementasan, ada gladi kotor, gladi resik atau gladi bersih, baru pentas itu yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini baru gladi kotor. Masih akan ada lagi gladi bersih dan baru pentas itu yang sesungguhnya. Dan nanti bila itu terjadi, COVID-19 yang sekarang kita takuti itu sepertinya bukan apa-apa. Karena hebatnya bahaya pada waktu yang akan datang itu. Matius 24 ayat 8 mengatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bukan zaman baru yang dimaksud sekarang ini, tapi zaman baru di bawah pemerintahan tunggal Yesus Kristus. Ini benar-benar akhir zaman, saudara. Gereja mau dibuka lagi atau sudah sebagian dibuka, itu baik. Tetapi yang sekarang ditutup oleh corona yang tidak kelihatan itu nanti akan ditutup oleh yang kelihatan. Kalau saudara nanti punya kesempatan masuk gereja lagi, perhatikan baik-baik gereja saudara. Baik itu gereja yang megah mewah ataupun gereja yang sederhana, perhatikan baik-baik. Setiap kali atau saat ini saya juga ada di dalam gereja, hati saya tersentuh, saudara. Karena saya percaya suatu saat nanti gereja akan benar-benar ditutup. Oh saudara,
Saudara yang sekarang ini masih boleh mendengarkan firman Tuhan lewat online, gunakan waktu baik-baik. Atau nanti masuk ke gereja lagi, cari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kenyangkan hati saudara, hidup saudara dengan firman Tuhan. Penuhi sekarang dengan firman Tuhan. Karena nanti bila saatnya itu tiba, saudara tidak punya persiapan sama sekali makanan rohani untuk hidup. Engkau tidak punya firman Tuhan. Bisa engkau melewati masa-masa sulit yang kita. Ini saya bukan meramal. Saya sampaikan firman Tuhan. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Jika nanti saudara punya kesempatan, atau sekarang saudara masih punya kesempatan, gunakan. Amos 8 ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapati. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi sekali lagi saya ingat, sebentar mungkin akan diumumkan obat untuk COVID-19 sudah ada, vaksin sudah ada. Tapi ini masih gelap di botol. Masih ada pentas yang sesungguhnya menanti di depan. Jadi teruslah hidup melekat kepada Tuhan. Jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Tuhan begitu rindu melindungi kita. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Sampai dia mengatakan dalam Matius 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ini dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Dia mengeluh, saudara. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah tepak sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tunggu berapa lama lagi, saudara? Tuhan memberi kesempatan kepada kita saat ini. Terimalah panggilan Tuhan untuk mendekat kepada Dia, untuk berlindung di dalam tepak sayapnya. Siapa yang mampu melindungi kita di tengah-tengah suasana yang menakutkan? Berita yang kedua, saling bertentangan. Kalau ada penderitaan yang sekarang bahkan yang akan datang, jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita sampai gugur dalam iman kita. Sebab ada berita baik. Kembali kepada pohon ara dan musim panas. Pohon ara adalah pohon yang cukup populer di Alkitab dan di dunia. Banyak ditanam di Israel. Buahnya itu sangat manis. Saya membaca itu. Buah ara itu harus diserbuki oleh tawon ara.
ketika tawon itu menyerbuki, menancap di buah ara, tawon itu kemudian mati di dalam buah ara. Mungkin bayangan kita, kalau kita makan buah ara berarti ada tawonnya yang mati. Tidak. Sebab buah ara mempunyai enzim yang disebut fijin. Itu yang membuat tawon yang mati di dalam buah itu lebur, menyatu menjadi bagian dari buah ara. Buah ara yang saya katakan cukup populer, pakai sebutan sebagai tempat orang Kristen di Israel beribadah, disebut Bet-Fagi, bahasa Ibrani, dari bahasa Ibrani, atau House of Ara, rumah pohon ara, juga dipakai untuk nama desa Bet-Fagi. Pohon ara yang bertunas adalah lambang turunnya berkat. Bangsa Yehuda dan bangsa Israel hidup dengan tentram di bawah pemerintahan Raja Salomo dalam damai sejahtera dan dalam kemakmuran. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25, mereka hidup masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Hanya ayat-ayat yang sebanding dengan itu. Daun-daun pohon ara itu seperti telapak tangan, lebar-lebar hijau, akan memberikan tempat berteduh yang luas. Jadi, saudara, jika kita mengalami masa-masa sulit sekarang dan yang akan datang, jangan sampai kita putus asa, tetapi sebaliknya kita harus bersukacita, sebab pengharapan kita akan kemuliaan Allah sudah dikatakan tadi di dalam ayat mas kita, sudah diambang pintu. Yoel 2 ayat 22. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Roma 13 ayat 11 sampai 13. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, atau menjelang pagi, sebentar lagi pagi. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, hidup dengan sopan. Saudara, dikatakan hari sudah jauh malam, gelap, perbuatan gelap, kekacauan, kejahatan, penderitaan, kesengsaraan sekarang ini. Tetapi dikatakan menjelang siang, sebentar lagi akan terbit matahari. Kalau ini memang harus terjadi, biarlah terjadi. Tetapi kita harus tetap memakai perlengkapan senjata terang. Senjata terang iman kita harus tetap terpelihara dengan baik, dipenuhi firman Tuhan sesungguh-sungguhnya sekuat tenaga, hidup berjalan menurut firman Tuhan. Itu senjata terang,
kemudian kita akan menikmati pemerintahan yang baru bersama Yesus. Oh, sukacita selama-lamanya. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada air mata lagi. Bersama dengan Juru Selamat kita. Hidup dengan sopan. Tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak sopan. Pesta pora, berzina, percabulan, dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca itu seterusnya di dalam ayat 13-13. Jadi hidup sesuai sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pohon ara membawa berita, dua berita yang saling bertentangan. Yang pertama adalah nyanyian ratapan. Dengan melihat pohon ara, orang bisa tahu musim panas sudah tiba. Dengan melihat tanda-tanda zaman semua yang terjadi sekarang ini, kita tahu gereja Tuhan akan ditampil. Yang sekarang ini masih geladi kotor, saudara jangan langsung santai, karena masih menanti geladi bersih, masih menanti pementasan yang sebenarnya menakutkan. Tetapi tetaplah di dalam pernikahan, tetap hidup di dalam naungan tempat selanjutnya. Nyanyian kekiraan. Jangan putus asa atau sampai gugur dalam iman ketika kita menghadapi penderitaan, keadaan saat ini. Sebaliknya bersukacitalah, pandang ke depan bahwa penebus kita sudah dekat, keselamatan kita sudah dekat, pembebasan kita sudah dekat. Itu akan membuat kita sukacita, kita bergairah. Oh, artinya jadi keadaan yang seperti ini, jangan melihat keadaan, tapi lihat yang menanti kita di depan. Juru Selamat kita akan segera membawa kita ke suatu keadaan yang sangat mulia. Semua yang terjadi sekarang mengantar kita pada zaman baru bersama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan ingatkan kami dengan firman Tuhan pada hari ini, bahwa memang semuanya ini harus terjadi, bahwa gereja Tuhan sedang ditampi, bahkan seluruh dunia mengalami. Roh Kudus, jangan pernah undur dari kami. Kami biar berjalan menurut kehendak Tuhan saja. Teguhkan iman kami Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi penolong kami, supaya kami bisa mengalahkan situasi yang menghadang, yang menakutkan, dan kami boleh menang. Bagi mereka yang masih mengeraskan hatinya, Roh Kudus jamahlah. Selagi ada kesempatan supaya mereka mau betul-betul hidup di dalam pertobatan, meninggalkan atau menanggalkan
kehidupan malam, kehidupan dalam kegelapan dosa, dan hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tidak berani menghadapi hari depan ini sendiri. Kami membutuhkan Tuhan, pelindung kami. Tetaplah lindungi kami. Tuhan perisai kami. Gunung batu kami. Keselamatan kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Kepala Negara. Dengan seluruh menteri-menterinya. Supaya bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Dengan bijaksana. Mereka yang berniat jahat dan menggunakan kesempatan ini untuk menguntungkan diri mereka sendiri, berikanlah pertolongan Tuhan. Rencana-rencana jahat Tuhan sendiri yang menggagalkan. Korupsi, terutama dalam hal pengadaan dana untuk barang kesehatan yang melayani di rumah-rumah sakit, orang-orang yang terlibat di dalamnya, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Tuhan, mereka yang menahan yang seharusnya mereka terima, tobatkanlah mereka Tuhan. Lindungi para tim medis yang ada di garda depan. Lindungi kami semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan kami dari corona, dari sakit penyakit apapun, dari tangan-tangan jahat, pikiran-pikiran jahat, roh-roh jahat. Jauhkan kami dari kecelakaan, dari mara bahaya. Hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan untuk kami sudah boleh kami rasakan sekarang ini. Meskipun kami di tengah badai kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan memakai engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga